Sebenarnya bukan kami menolak kerasulan atau kerasulan, kenabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin stage Bapak Pendeta Burhanuddin ya. Bapak Pendeta menjelaskan sebenarnya bukan kami tidak mau menerima kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tidak ada di dalam Alkitab. Kenapa kami harus menerima dia sebagai kerasulan? Nanti apa yang dikatakan Tuhan katanya. Ya, haleluya kata Bapak ya. Ya. Bapak Burhanuddin sempat mengatakan minta maaf untuk umat muslim, kaum muslim. Bukan kami tidak mau menerima Muhammad, tetapi tidak ada di dalam Alkitab katanya. Ya. Baik. Bapak Burhan ya, yang saya hormati ya, izin menanggapi. Terlepas Bapak mau menerima atau tidak, itu bagi kami orang muslim itu enggak masalah, Pak. Hanya saja kita orang-orang muslim atau orang Islam mengingatkan, meneruskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, untuk seluruh umat manusia yang ditunjuk, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, petunjuk yang benar, membedakan yang hak dan yang batil, membawa agama yang benar yang diunggulkan untuk semua agama, sekalipun orang musyrik tidak menyukainya. Itu Pak ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah mengutus Rasulullah membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk semua manusia. Diunggulkan agama itu sekalipun orang musyrik tidak menyukainya. Itu Pak ya, jadi nggak suka, nggak mau itu nggak masalah bagi kita. Kita hanya menyampaikan, Nabi Muhammad hanya menyampaikan agama Allah. Makanya Allah SWT berfirman, inna dina indallahil Islam. Hanya Islamlah di sisi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ya. Dan Allah SWT berfirman, wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa tidak memeluk Islam, ya, mereka rugi, tidak diterima dan menyesal di hari akhirat. Kenapa menyesal? Karena Allah SWT setiap firman itu ada cause and effect-nya. Ya. Ada firman ini mengatakan menyesal, ada jawabannya, penjelasannya. Ya, sebagaimana Allah SWT juga berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 98 misalnya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu, kata Allah, dan apa yang kalian sembah akan menjadi umpan jahanam. Kalian semua masuk ke dalamnya. Ini sebagai jawaban penjelasan dari kenapa Allah mengatakan tidak diterima dan rugi di akhirat ketika tidak memeluk Islam, ketika mencari agama selain Islam. Ingatlah bahwa Allah SWT juga berfirman, innallazina amanu wallazina hadu wa nasara wasubiin. Sesungguhnya mukmin, umat yang di zaman Muhammad SAW, Yahudi, Nasrani, Sobein,
Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solehan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka barang siapa beriman kepada Allah, hari akhir, dan mengerjakan amal soleh, mereka inilah yang tidak perlu takut terhadap murka dan azab Allah. Karena mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Jadi nggak ada asal ngomong ya. Ini bukan saya yang ngomong, Pak. Saya hanya menyampaikan ya. Al-Qur'an dibantah banyak penjelasannya ya. Kenapa Allah mengatakan agama yang benar yang diunggulkan atas semua agama. Di debat itu semua ada jawaban. Persoalan kehidupan apapun ada jawaban di dalam Al-Qur'an, Pak. Coba bacalah ya. Bandingkan dengan kitab Alkitab yang Anda punya gitu kan. Satu lagi, ancaman Nabi Muhammad SAW ya. Allah SWT berfirman, Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kamu semuanya. Jadi Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad mengatakan, aku ini Rasulullah untuk semua manusia. Kalau Al-Masih, Yesus, itu untuk Bani Israel. Menyerukan untuk menyembah Allah. Kan beda. Sementara Bapak mengatakan Yesus itu sendiri Tuhan. Mana Pak? Ini meluruskan. Jadi agama Islam ini meluruskan. Kalau mau menerima, ya enggak apa-apa. Allah SWT berfirman, Laqad kafarul ladzina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Sungguh kafirlah mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Wa qala al-Masihu ya bani Israil la'budullahu rabbi wa rabbukum. Sementara Al-Masih sendiri menyerukan Bani Israel sembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya diharamkan bagi mereka yang menyembah selain Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka di neraka. Ini bukan saya yang ngomong, bukan. Makanya enggak masalah enggak menerima Nabi Muhammad. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya, kita sudah menyampaikan. Kita sudah menyerukan. Ketika nanti di akhirat pada hari kiamat diminta kesaksian. Apakah kalian pernah mendengar kisah Muhammad tentang Nabi Muhammad, seruan Nabi Muhammad, seruan umat Nabi Muhammad? Itu akan dijawab, akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan, saya baca terjemahannya ya, takut salah gitu kan, karena saya juga baru belajar ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, tidak ada seorang pun dari umat manusia, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang diriku lalu ia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, melainkan ia adalah penghuni neraka. Hadis Sahih Muslim. Jadi itu Pak ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.